Banyak kita ketipu karena kita tak tengok juga hadis. Hadis ini tak boleh kita, makanya sunnah di situ tak boleh artikan sunnah saja begitu. Sudah? Paham tak? Paham tak? Pernah dengar pembahasan ni? Di mana? Di sini. Ya, hadis ini satu. Banyak orang Wahabi buatkan satu biji aja. Man sanna sunnatan hasanatan, dia campak. Man sanna sunnatan sayi'atan, dia campak. Supaya kita tak faham maknanya, supaya kita ikut makna mereka. Makna mereka, siapa yang menghidupkan sunnah yang telah mati. Dah? Jadi kalau kita katakan sunnah yang telah mati, mereka akan ceritakan tentang masalah seorang sahabat Rasulullah SAW menceritakan tentang sedekah, maka mereka mengumpulkan sedekah kembali. Tapi mereka lupa dengan man sanna sunnatan sayi'atan. Dah? Jadi itulah keterangan ya daripada Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Jadi kalau kamu tengok nanti Sahih Bukhari, tengok lagi riwayat Imam Muslim. Kalau tengok baca Sahih Bukhari, tengok riwayat Imam Muslim, maka akan kamu tengok yang biasanya yang menyebutkan secara sempurna itu adalah Imam Muslim. Sebab itu sebagai ulama mengatakan, kalau kamu tengok Bukhari dan Muslim, maka akan kamu dapati lafaz Imam Muslim itu lebih baik daripada lafaznya Imam Bukhari. Tapi tentang masalah kesahihan, ya, itu Imam Bukhari lebih afdal daripada Muslim. Lebih sahih daripada Imam Muslim. Sebab dia punya syarat lebih kuat dibandingkan dengan syarat Imam Muslim. Tapi mengenai susunan, mengenai lafaz, mengenai kesempurnaan, mengenai daripada mutabiat dan syawahid. Tahu syawahid dan mutabiat? Syawahid dan mutabiat tahu tak? Tahu tak? Tak? Tak tahu atau tak tahu? Ini nantilah kita bicarakan apa dikatakan mutabiat dengan syawahid. Panjang ceritanya nak buatkan macam syawahid. Itu adalah kitab mustalah hadis. Kalau nak tengok mutabiat dan syawahid, ada kitab Sahih Muslim. Siapa yang pernah baca kitab Sahih Muslim? Di tangan. Jadi yang di Kairo ni, yang pernah baca Sahih Muslim. Sahih Bukhari pun belum lagi khatam ya. Allah, insyaAllah datang nanti kelangkat dah, insyaAllah kita buat majlis Sahih Muslim, insyaAllah biiznillah. Jadi mutabiat itu dengan syawahid itu sangat penting supaya memperkuatkan daripada derajat sahih atau derajat daripada hadis tersebut. Dah saja saya nak buatkan cerita masalah hadis ini kerana kita bicara masalah hadis dan kita ingin tengok bagaimana cara Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat hadis ya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, kebanyakan lafaz yang ada pada kitab tersebut diambil daripada lafaz Imam Muslim. Kamu tengok dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kebanyakan lafaz yang digunakan oleh Imam An-Nawawi ya, kebanyakan lafaz Imam Muslim. Walaupun dia katakan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sebab itu kalau ditengok antara lafaz dengan lafaz ada perbedaan sedikit, kita katakan laqad akhrajahul Bukhari wa Muslim bilafzi Muslim, dengan lafaz Muslim. Sudah? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa saja yang berpuasa pada jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari, maka Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka 70 tahun. Ketika kamu ingin membasmi musuh kamu, ketika kamu ingin menghantam daripada musuh-musuh kamu orang kafir, ketika kamu dalam keadaan berperang fisabilillah, kamu dalam keadaan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan daripada kamu nantinya 70 tahun daripada apa? Api neraka. Ini pesan daripada puasa, waktu apa? Pas lagi mujahid. Tengok ketika Imam Salahuddin Al-Ayyubi menyerang daripada Baitul Maqdis, menyerang orang kafir. Mereka itu dalam keadaan banyak berpuasa. Malamnya mereka itu dalam keadaan baca Quran dan tahajud. Ya? Kenapa kita umat Islam ni tak menang-menang daripada orang Yahudi? Pasalnya kita sekarang ni lupa benda hal tersebut. Lupa tentang masalah ruh. Sibuk dengan masalah jasadiah, tapi lupa untuk memasukkan ruhiyah. Ya? Tengok apa yang dibuat oleh Syekh Said Hawa.
Tentang masalah apa? Tentang masalah tarbiyah ruhiyah. Itu sangat penting sekali. Ketika berjalan Salahuddin dengan para tentara-tentaranya, jumpalah dia dengan seorang sufi. Jumpa dia dengan seorang sufi. Ketika jumpa dengan seorang sufi, kata seorang sufi itu, "Ya Salahuddin, kamu mau kemana?" "Saya mau memerangi musuh orang kafir Salabiyah." Kata beliau, "Pulanglah dulu ke rumah sana, pulanglah dulu kamu, perbaiki dulu tentara kamu, ajarkan mereka ruhiyah. Ajarkan mereka dulu ruhiyah agar mereka dapat membuka Baitul Maqdis." Pulang Salahuddin mengajarkan kepada mereka ruhiyah. Ruhiyah ini adalah masalah tasawufnya. Ya, malam mereka membaca Quran, berqiyamul lail, dan siang mereka melaksanakan apa? Perang. Semoga Allah SWT akhirnya membuka kepada Salahuddin Al-Ayyubi Baitul Maqdis yang lama ditawan oleh orang kafir. Dan jadi belum sampai 100 tahun dipegang oleh orang kafir, Baitul Maqdis kembali kemana? Ke tangan orang Islam. Ya, ini umat Islam sekarang Baitul Maqdis kita sudah 60 tahun lebih. Arti kata dah hampir 100 tahun dan dekat-dekat dengan 100 tahun. Baitul Maqdis ditawan orang kafir, nggak sampai ke tangan kita sampai sekarang. Jangan tunggu lagi Salahuddin Al-Ayyubi, tak mungkin keluar lagi dia tuh. Ilal jihad tentunya, paling datang Salahuddin Al-Ayyubi, ilal jihad semua mati. Kenapa? Takut dia kata hantu. Nah, jadi jadikan diri kita Salahuddin Al-Ayyubi, kembalikan ruhiyah. Ruhiyah ini penting sekali. Tambah lagi kalau sekiranya kita dikiaskan, kalau kita kiaskan kita dalam keadaan fisabilillah nih. Yang kata fisabilillah kita menuntut ilmu fisabilillah dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa, insyaallah taala biiznillah kalau memang kita kiasan, mudah-mudahan Allah SWT berikan rahmat orang yang puasa dalam keadaan puasa dia mengaji. Nah, dalam mengaji dia berpuasa. Dalam puasa dia mengaji. Dah. Jadi puasa kita bukan dengan tidur. Di kampung orang Ramadan masya-Allah itu masjid pas seperti mustaspa, rumah sakit. Kelaparan semua orang. Nah, bab Lailatul Qadar, bab yang menceritakan tentang Lailatul Qadar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'i awakhir. Bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW diperlihatkan kepada mereka malam Lailatul Qadar itu pada waktu malamnya atau waktu tidur mereka pada hari ke-7 daripada akhir bulan Ramadan. 7 akhir daripada bulan Ramadan. Ya. Kata begitu, berapa 7 akhir bulan Ramadan? Berapa? Daripada bulan berapa? 23 ke bawah kan? 23 ke bawah, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara ru'yakum qad tawaqqa'at fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kamu itu telah sesuai dengan 7 hari pada akhir pada bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'i awakhir. Maka siapa saja yang ingin mencari daripada Lailatul Qadar, adalah dia cari Lailatul Qadar itu 7 hari sebelum apa? Perakhiran daripada bulan Ramadan. Dicari bila dicari? Tanggal apa? 3, 25, 27, 29. Dicari. Bukan maknanya 23 ini 25 ini kita tak sholat dah. Orang heran tengok kalau terus lagi tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 itu rajin sholatnya Masya Allah, tahajud Masya Allah, tarawihnya Masya Allah. Nah, tapi tanggal 22, tanggal 24, tanggal 26, tanggal 28 tidur. Tarawih tak, witir tak, nak sholat fardu pun tak. Tanyalah, jomlah kita ke masjid tadarus baca Quran, zikir, salat tarawih. Salah, kalau ini tanggal 24 malam genap nih. Malam genap. Kenapa malam genap? Tak ada Lailatul Qadar katanya. Ini salah, ya.
Jadi kalau kita ingin dapatkan Lailatul Qadar, kita mesti juga yang genap pun kita ibadahkan. Bukankah malam yang genap itu juga malamnya Allah SWT? Dah? Dia pakai ilmu ngincar. Ilmu ngincar, tahu ilmu ngincar? Nah, setiap genap dia tak solat, tapi setiap dia yang ganjil-ganjil dia akan rajin, Masya Allah, tabarakallah. Tapi umat sekarang ini lain pula ceritanya tu. 1 sampai 10 Ramadan penuh masjid. 1 sampai 10 Ramadan di mana-mana masjid di permukaan bumi Allah ini penuh. Daripada mulai Kelantan sampai ke Besi Langkat penuh. Masjid kampung kami pun penuh gila. Tengok ya Allah Tuanku, membludak sampai keluar. Dah? Tapi bila sampai kepada 21 atau daripada 12-13 lah, ya, 21 sampai akhir, alhamdulillah taala. Para sab pun makin bertambah. Sab makin bertambah juga, bertambah surut. Kita tengok bertambah surut tu ke depan semuanya. Itu buktikan kepada kita, semakin banyak pahalanya, semakin malas orang buat. Semakin banyak pahala, semakin malas orang buat. Nah, kenapa? Karena pahalanya nggak nampak. Karena pahalanya nggak nampak. Karena itulah kita nggak datang. Andai katalah datang, ya, Sultan kata, barang siapa yang datang pada tanggal 20 sampai tanggal 30, maka mereka akan mendapatkan duit sekian ringgit dan Sultan akan menunggu di sana. Yakin saya insyaAllah ta'ala, orang-orang Selangor punya Sultannya cakap begitu, semuanya berdatangan, ramai yang datang, Masya Allah. Nah, tapi masalah sekarang pahala yang Allah berikan sama kita yang begitu genjolnya, masa kita kata dapat pahala sekian, dapat pahala sekian, itu pahalanya di akhirat nanti kita nggak nampak, makanya nggak banyak datang. Betul tak? Karena nggak nampak. Kira-kira saya katakan, jom kita solat malam-malam ini sampai dapat solat dapat 1000 ringgit. Rasa Masya Allah tabarakallah, yang nggak pernah solat pun solat, ya. Kenapa? Karena langsung dapat pahala, tengok langsung. Dapat berapa kau? 1000 ringgit. Oh, aku pun mau juga lah sama-sama katanya. Nah ini Allah SWT tak akan mungkin nampakkan langsung begitu sama kau kan. Kalau tak, kamu akan tenang. Allah ingin coba kamu. Allah ingin coba. Siapa katanya ingin mencarikan daripada Lailatul Qadar, tak akan dicarikan pada akhir-akhirnya. Lailatul Qadar ini cari. Kalau kita jumpa Lailatul Qadar, jangan doa panjang-panjang. Kerana dia masalahnya Lailatul Qadar ini cuma sebentar saja. Nak panjang-panjang ni katanya, ya Allah ya Tuanku, makku sakit sehatkan. Ya Allah ya Tuanku, aku miskin kayakan. Ya Allah ya Tuanku, aku ni bodoh pintarkan. Kalau lagi habis semua benda. Yang paling penting sekali kita doakan tu ada 3 perkara saja. Pertama, kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah maafir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allah maafir apa? Allah maafir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kemudian mintakan keberkatan hidup di dunia dan akhirat, bertambahkan ilmu. Tambahkan ilmu yang bermanfaat. 3 perkara yang perlu kamu mintakan. Tak perlu kamu mintakan Mercedes Benz, ya Allah berikan Mercedes Benz. Ferrari pun jadi tak apa. Ferrari pula dia. Nah, pada masa itu kita hanya nas'alullah al-jannah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharaw lailatul qadri fil witri min al-'ashr al-awakhir. Hendaklah kamu mencari Lailatul Qadar ini. Ya tengok katanya taharaw, dicari. Ada orang cari pun tak juga dapat. Dicari pada malam Lailatul Qadar ini pada waktu witir min al-'ashr al-awakhir, daripada 10 yang terakhir. Berarti kalau 10 yang terakhir ni daripada 21 lah. 21, 23. Masuk 21-nya. Sudah? Kalau Mesir ni dah tauqian, malam Lailatul Qadarnya dah tauqian mereka. Ya kan? Orang Mesir dah tauqian memang Lailatul Qadar mereka tu malam berapa. Hebat orang Mesir. Kenapa? Dia kata malam 27 tu Lailatul Qadar. Dah dengar tu?
Dah kata mana? Masjid Amr bin As, kenapa? Lailatul Qadar katanya. Ada tu? Setiap tanggal 7 mereka kata Lailatul Qadar. So kita juga ada malam 27, ya, Lailatul Qadar kata kita. Padahal belum tentu lagi malam 27 Lailatul Qadar. Mungkin 21, mungkin 23, mungkin pula 27, mungkin juga 25, mungkin pula dia dapat tanggal 29. Keadaan cuaca pada malam Lailatul Qadar itu tenang saja gitu. Dah, pada siapa yang dapatkan Lailatul Qadar? Ada sini dapatkan Lailatul Qadar? Tak ada. Yang Lailatul Qadar dapat itu. Nah, Lailatul Qadar tak dapat, Lailatul Qadar dapat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awsat min Ramadan. Beliau itu beriktikaf, ya, beriktikaf pada akhir-akhir pertengahan dari bulan Ramadan. Fi ashr al-awsat min Ramadan. Fa'ataka fa'aman, maka dianya beriktikaf pada 1 tahun. Hatta idza kana lailatul 21, sehingga dia pada malam 21 malam, ya, wa hilatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi, yaitu dia yang keluar daripada paginya itu dari i'tikafnya. Qala man i'takafa ma'i faly'atakif al-'ashr awakhir, siapa yang beriktikaf bersama saya maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 akhir Ramadan, yang biasanya di pertengahan. Tanggal berapa? Tanggal 12, 13, 14 sampai tanggal 20. Tanggal 21 dia keluar. Kemudian dia katakan 1 tahun kembali itu, sampai nama iktikaf sama saya, beriktikaflah pada akhir-akhir bulan Ramadan. Itu tanggal berapa? 21, 22, 23, 24, 25. Iktikaf Nabi ini iktikaf yang tak keluar, bukan iktikaf Mesir. Dia kata beriktikaf dia, tapi dia tu pergi, dia kerja tak kemana, kerja dia pergi. Atau mancing pula lagi dia. Namanya iktikaf, mancing lah. Keluar mancing, keluar jalan-jalan, beli apa-apa. Dah. Rasul ketika waktu iktikaf dia tak akan mau keluar. Dia tak akan keluar kecuali dalam keadaan yang diperlukan saja, yaitu qada hajat dan sebagainya. Faham? Itu iktikafnya. Selama ini kamu iktikaf macam mana Ramadan? Itu. Kalau masalah tidur kamu di masjid itu tak apalah, ini keluar tak kemana perginya. Atau kamu memang tak pernah iktikaf sekaligus? Pernah iktikaf tak? Alhamdulillah tak pernah lah. Pernah iktikaf di masjid? Masjid Mesir? Pernah? Tengok orang Mesir apa kerjanya iktikaf? Keluar dari siang-siangnya keluar kan? Itu kalau iktikaf sesungguhnya siang pun tak keluar itu. Siang malam tak keluar dari masjid. Itu iktikaf sebenarnya. Enggak. Atau orang meninggal pun tak keluar lagi dia. Dalam situ saja. Setelah saya katakan iktikaf, hukumnya Mesir ini kan enggak ada masalah. Hukumnya yang penting mereka buat. Faqad uritu hadhihi lailata, dan telah dinampakkan kepadaku malam ini. Tsumma unsituha, kemudian aku dilupakan akannya. Wa qara'aituni asjudu bima'in wa tinin min sabihatiha, dan telah melihat diriku sujud pada air dan tanah, ya. Tin itu tanah yang basah. Tin, tanah yang basah. Tanah yang seperti apa kita kata berlumpur. Min sabihatiha, daripada subuhnya itu. Fal tamisuha fi ashr awakhir, dalam kamu cari Lailatul Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan. Wal tamisuha fi kulli witrin, maka hendaklah kamu mencarinya pada tiap-tiap apa? Yang tadi itu fil qadri fil witrin itu yang ganjil dah. Wal tamisuha fi kulli witrin, dalam kamu cari dia pada tiap-tiap malam ganjil. Hari fal tamisuha, jadi pada malam dia itu malam-malam dia tidak akan tidur ketika waktu malam ganjil. Pamatu sama tilkal lailah, maka malam itu turunlah hujan. Wa kana al-masjidu ala alishin, dan adalah masjid itu di atas apa? Di atas tenda, ya.
Masjid kan ada tendanya begini, pakai pelepah dan sebagainya. Kalau kita tengok di situ masjidnya Rasulullah SAW itu tidak seperti kita sekarang ini, kalau hujan langsung bocor. Maka masjid maka bocorlah air masjid. Fa'amu surah ainai Rasulullah SAW wa ala jibhati atharul ma'i wa tini min sub'i 21. Maka kulihatkan kedua mata Rasulullah SAW dan di atas dahinya bekas air dan tanah daripada subuh 21 Ramadan. Ini tangannya Rasulullah SAW masjidnya bagaimana? Pelepah kelapa. Apa pelepah daripada tamar, di bawahnya tanah. Bila hujan memang basah lah. Nah, sebab itu ada katanya kalau sekiranya hujan lebat maka disuruh sholat di rumah sendiri-sendiri atau di jamak. Kalau hujan lebat ya di jamak. Datang hujan bila datang hujan pas lagi dekat Isya. Di jamak maghrib itu sama Isya. Nah, di jamak maghrib dengan Isya. Lain kita sekarang ni. Kalau masjid kita alhamdulillah ta'ala cantik dah. Seburuk-buruk masjid, ya, seburuk-buruk masjid pada zaman sekarang ini mungkin itulah seburuk-buruk masjid zaman-zaman dahulu. Kayak secantik-cantik masjid zaman dahulu dah. Ini macam kayak gini dah mantapnya. Ini kan musola. Dah elok juga ni. Babul i'tikaf. Jadi masalah Lailatul Qadar kita bicara masalah i'tikaf. I'tikaf ini adalah berhenti di masjid dan melaksanakan aktivitas semuanya di masjid. Ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada akhir-akhir 10 dari bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taqafa azwajuhu ba'dahu, kemudian beriktikaflah istri-istri beliau setelahnya. Wa biladin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada tiap-tiap Ramadan. Fa idza shallal ghadata ja'a makanahu alladhi i'takafa fihi, apabila dia melaksanakan salat subuh maka datanglah ke tempat yang dia buat iktikaf padanya. Jadi buat iktikaf ni mereka setelah beriktikaf ni buatkan rumah solat subuh, kemudian akan mereka buat tenda atau buat apa namanya seperti kita kelambu. Jadi kelambu. Jadi ketika waktu ada seorang istri Rasulullah SAW buat kelambu, datanglah pula istri Rasulullah lagi buat kelambu. Hampir semua istri Rasulullah buat kelambu di situ. Tengok-tengok pun sudah kelambu sebenarnya kemah seperti kemah-kemah kecil. Masjid ini penuh dengan kemah-kemah kecil. Nah, jadi kita boleh hanya buat begitu kalau pas lagi dalam keadaan nak tidur atau pas lagi dalam keadaan solat. Masuk kita ke dalam kelambu tu, berzikirlah. Pas itu dibuat orang apa? Orang Toriko Naksabandi. Nah, kalau Naksabandi itu Toriko nak berzikir, buatkan kelambu, masuk ke dalam zikir dia. Tapi jangan pula salah pula nanti. Fikir-fikir zikir rupanya tidur, enak dalam kelambu. Sudah? Ini iktikaf begini jarang di masjid-masjid di Indonesia saya lihat. Di masjid di Malaysia pun saya rasa mungkin jarang ya. Iktikaf ada di Malaysia, jadi iktikaf nih ada. Ada juga. Sikit sekali, jarang ya. Tak banyak kan? Sebab semuanya paling suka tidur di rumah. Apalagi akhir-akhir bulan Ramadan, makcik-makcik semua sibuk dengan buat kue, buat bolu. Kami sana yang tasabah pun bekerja-kejaran. Hari ini apa? Kembang loyang, buat kembang loyang. Buat kembang loyang. Besok apa? Kue apa namanya? Kue bawang. Besoknya lagi apa? Begitulah setiap malam. Ya, kadang-kadang tak sholat tarawih lagi itu sibuk-sibuk nak buat apa? Buat kue. Sebab dia kata kalau tidak ada kue, tak ada buat raya. Kampung kita tidak ada kue, tak ada raya. Mesti ada kue. Itu buat kembang loyang. Kemudian apa? Tahu kembang loyang kan? Kembang apa semua Malaysia bahasa kembang loyang? Kembang kecu. Kembang loyang itu kembang apa namanya itu? Yang diambil begini gominya. Sarang tebuan. Apa bahasa tebuan? Apa namanya? Loyang. Itu namanya kembang loyang. Ada kata kembang loyang. Disebutkan kembang karena dia mengembang dia.
Jadi loyang itulah loyangnya. Apa dalam istilah bahasa Melayu kita? Kalau loyang apa? Ada tu pepatah Melayu masalah loyang. Tahu tak? Hah? Tak tahu. Mungkin antum ni orang Melayu. Okey. Nah, kembang loyang kena dia kembang. Itu adalah apa namanya, kita kata kuih orang Melayu paling masyhur tu. Dah tidak sah Idul Fitri kok tidak ada kembang loyang. Kata orang tu. Setiap rumah mesti ada kembang loyang. Kalau sampai ke kampung kami antum raya Idul Fitri, semua rumah punya kembang loyang. Dah, sudah sedap. Tambah lagi kacang tojen. Kacang tojen ini kacang biasa dibuat rebus kemudian digoreng. Oh, sedap sekali. Sebagian kawan kami kalau pergi raya ni memang dia bawa pasir asai. Pasir apa mereka bawa? Masukkannya, asal tengok kembang, masukkannya. Dah disimpankannya ni. Ini setelah sampai 7 hari nanti baru terasa enak. Kenapa enak? Karena semua makanan di mana-mana kampung dah habis. Tinggal dia lagi yang ada. Dah? Gitu tuh. Makanan bila banyak kita tak suka makan. Tapi makanan bila sikit memang kita rebut-rebutan. Ini lama lagi kita raya dah. Cerita kembang loyang ini. Loyang kepada antumnya, tambahlah kembangnya supaya ada kembang dia. Tahu kembang kan? Makna kembang apa kembang? Apa makna kembang? Hah? Kembang ni banyak makna. Yang pertama bunga, yang kedua membesar dia, berkembang begini. Dah, kenapa dikatakan bunga dia? Bunga ni mengembang, kembang. Tak diajarkan juga. Ana Aisyah radhiyallahu anha kanat turajjilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dianya itu haid. Sayyidah Aisyah haid. Mu'takifun fil masjid, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Jadi bagaimana caranya? Rasul iktikaf, dia tak boleh keluar dari rumahnya. Ya, orang yang beriktikaf tak boleh keluar dari masjid kecuali hal-hal yang sangat penting di qada hajat. Dah. Ini antum keluar bukan namanya iktikaf tu. Apalagi mazhab mereka sebagian mengatakan iktikaf tu wajib. Bila sudah iktikaf wajib katanya. Dalam mazhab sebagian mereka bukan Syafi'i ada mengatakan iktikaf mereka itu bukan seperti iktikaf kita. Iktikaf punya mazhab Syafi'i bila masuk ke dalam masjid beriktikaf dia tidak disyaratkan untuk berpuasa. Dah. Mazhab Syafi'i kalau dia ingin beriktikaf silakan iktikaf, tapi iktikafnya tidak disyaratkan dengan berpuasa. Mazhabnya selain kita, ya ada yang mengatakan kalau kita ingin beriktikaf mesti disertai dengan puasa. Kalau tak berpuasa tak sah iktikafnya. Allah. Kita kata puasa iktikaf. Sehingga kalau kita datang ke masjid pun kita duduk, kita berniat dengan iktikaf dapat pahala. Kalau mereka enggak, datang ke masjid duduk tak akan dapat pahala kalau kita buatkan iktikaf, ya, kerana tak berpuasa. Faham? Jadi dalam masalah ini mazhab Syafi'i lebih luas. Kau beriktikaf dengan puasa atau tak dengan puasa, karena pahala iktikaf. Sebab tidak ada disebutkan dalam Al-Quran masalah ya iktikaf itu mesti puasa atau enggak puasa. Buktinya di sini. Orang berkata kan di bulan Ramadan Rasulullah berpuasa, maka iktikafnya mesti berpuasa. Kata enggak. Tidak mesti begitu. Wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha, dan sementara Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah di kamarnya, berarti dia tak ikut masuk ke dalam masjid. Kerana haram hukumnya perempuan yang haid ya berdiam di masjid. Perempuan yang haid haram hukumnya berdiam di masjid. Ustaz, ilat daripada diharamkan kan takut darah. Takut darah bercecer. Kalau sekarang kan kita sudah ada namanya pampers. Apa namanya kalau bahasa Malaysianya pampers untuk perempuan yang haid? Hah? Pet? Kenapa tahu? Saya pengalaman dulu tahun 1 saya, yakni tahun 2001 saya bekerja
menyusun pet. Habis duit tak ada. Oh kenapa? Tahun satu saya bekerja untuk mencari duit, dari pagi kami kerja sampai malam. Kadang-kadang tak makan, ya makan saya malam saja. Nah, itu kerja tahun satu saya itu. Sebab saya datang ke Mesir ni cuma bawa $100. $100 tu pulang habis ni. $200 300 genih. $100 300 genih. Sekarang ni $100 600 genih. Nah, itu yang saya makan kan dulu tu. 25 genih, 25 kurus boleh makan ish. Ini saya buatkan pin. Mana susun gaji dapat 100 genih atau 200 genih, paling besar sekali sudah 200 genih. Kadang-kadang kita nggak datang nggak potong buat lagi, terlambat nggak potong buat lagi. Orang Mesir suka potong. Jadi kalau sekiranya seorang perempuan letakkan kepada itunya, ya berarti kan aman kita orang tu kan. Kan begitu dia kata. Tengok iklan kan. Tak contoh kata apa lagi kata iklan tu. Iklan lah itu. Tengok tak? Bolehkah perempuan tetap duduk juga di masjid dia? Kalau dah katanya aman begitu, tidak dibolehkan. Tetap diharamkan. Kalau berlalu, tak apa. Berlalu begitu aja. Tapi kalau mukuf atau diam di situ, itu haram hukumnya. Walaupun dia pakai 10 lipat pun, ya, haram tak. Sama seperti himar. Sama seperti himar. Rasulullah ya mengharamkan himar pada tahun ke-7 daripada Hijrah atau Khaybar. Nah, ternyata sebab-sebab himarnya itu diharamkan kata sebagian ulama adalah karena waktu itu himar sudah makin sedikit, makin langka. Sampai-sampai himar ini buat jadi apa? Binatang yang langka seperti harimau Sumatera. Nah, ternyata pada masa sekarang ini kita lihat himar berkeliaran kemana-mana, banyak gila. Satu keluarga mungkin punya 5 himar. 5 apa? Himar. Nah, tengok kemana-mana, tengok-tengok himar. Yang bawah himar, di atasnya juga himar. Tahu tak? Yang kemarin itu kata kita, ya, as-sufla li-sufla, wal-a'la li-a'la kan? Jadi, al-a'la al-himar, wal-sufla himar. Wa-sufla himaru hakiki, wal-a'la himaru tabi'i, wa himaru akhlaqi. Dah? Jadi macam mana? Apakah sekarang kita boleh makan himar kena banyaknya himar? Boleh kita makan himar? Hah? Boleh tak? Bukan himar wahsi ya. Boleh tak? Tak boleh. Ya, sudah kejadian di bagian Doki. Kalau nggak saya bagian Doki itu. Pokoknya di Mesir lah. Ada mat'am buka makanan jual apa? Jual daging himar. Dibuatnya harganya murah. Lezat sekali, Masya Allah. Kalau macam kita ni kita makan, Allah memang seronok lah. Kena himar dulu tu kan pernah makan. Ya, pernah apa? Makan. Himar ni bukan punya ilat yang ada pada himar. Ni bukan disebabkan daging himar ni memberikan dapat mudrat tak? Wah, daging babi. Daging babi punya pita, punya cacing yang kecil-kecil dan sebagainya. Nah, ni himar tak? Hari kita makan, ya Allah sedapnya, udah murah, sedap lagi, tambur. Ternyata, pakcik tahu makan apa ni? Himar. Ini daging himar. Yang dimakan daging himar. Pulang ke rumah bukan lagi. Rumah suara. Kita makan himar. Hati-hati dah. Makan himar tu hati-hati. Ada orang jahat sekarang di Mesir ni. Hampir mirip aja dengan daging yang lain-lainnya himar tu. Diceritakan dalam majalah itu tahun 2000, sekitar tahun 2004 kejadian tersebut. Dia kata daging himar itu hampir sama seperti yang lain-lain. Suatu kami makannya tak ada biasa-biasa saja katanya. Biasa saja kami makannya. Kenapa terus kamu makan begitu? Ya orang memang tak terasa apa-apa, memang biasa seperti daging lembu. Makan saja. Dan ternyata rupanya daging himar katanya. Tuh. Pulang-pulang, katanya. Itu masalah perempuan tak boleh dianya berada di mana? Berada di masjid dalam keadaan haid. Yunawilu ra'sahu, yang dianya mengambil kepala Rasulullah SAW. Rasulullah begini. Yunawilu Rasulullah SAW mengasukkan begini kepala dia. Sebab apa? Sebab rumahnya Rasulullah dengan masjid Rasulullah bergempet seperti ini yang kita katakan tu. Jadi ketika itu Rasulullah dalam rumah dia buat begini. Jadi
Sayyidah Aisyah pun sisir. Ini romantis. Suami istri. Nah, kamu romantis sebelum kawin. Sudah kawin bukan romantis, perang dunia kedua. Kalau sebelum kawin, ya Allah, dindaku, aku akan berikan, atau aku akan dirikan kerajaan di tahta kayangan, katanya. Kita akan makan berdua, sepiring berdua. Tak apa-apa sebutkanlah. Dah kawin, piring pecah, perang terus-terusan lah. Tapi tengok Rasulullah, begitu romantis mereka. Rasulullah buatkan rambut begini, Sayyidah Aisyah pun menyisirkan rambutnya. Ini cerita tentang masalah sisir adalah masalah apa? Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala anhu. Nah, yang jadi dalil sama kita juga salah satunya hadis ini adalah Imam Rasulullah SAW dengan Rasulullah dikuburkan di mana? Rasulullah dikuburkan di hujrah Sayyidah Aisyah. Sementara masjid dengan rumah berdempet begini. Dengan begitu maknanya kalau begitu bila Rasulullah meninggal dunia, ini saya orang juga dekat dengan kubur Rasulullah. Kan begitu. Orang katakan maka Rasulullah ini pun kalau dimasukkan, ya namanya juga berdekatan dengan masjid, bukan tidak ada ininya, langsung berdempet. Ini dalilnya. Kalau tak dekat dan berdempet, tak mungkin Sayyidah Rasulullah buat begini. Boleh sisir oleh Sayyidah Aisyah. Dah? Sebab ada orang yang mengatakan, iya dulu itu kan masjid Rasulullah dengan masjidnya, dengan makam Rasulullah atau rumahnya Rasulullah ini kan berjauhan. Sekarang ini sudah dimasukkan, tidak dimasukkan. Masjidnya Rasulullah dengan kamarnya Sayyidah Aisyah ini berdempet langsung. Kalau tak mungkin dia bisa buat begini sama Sayyidah Aisyah. Sebab Sayyidah Aisyah tak boleh masuk masjid. Nah, dalilnya ini. Sebab apa? Sebab orang-orang tu kata tak boleh solat di mana? Di makam-makam, atau tak boleh kita solat di masjid yang ada makam. Faham? Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Dan tidak ada yang masuk ke rumah kecuali untuk apa? Keperluan manusia, apa itu? Qada hajat. Nah, itu yang saya katakan tak boleh keluar daripada masjid. Wa fi riwayat anna Aisyah radhiyallahu anha qalat in kuntu la adkhulul baita li hajatin wal marid fihi fama as'alu anhu illa wa ana marwah. Jikalau aku katanya masuk ke rumah lil hajati wal marid fihi, karena disebabkan apa? Disebabkan oleh keperluan atau sakit padanya, fama as'alu anhu, maka aku tak menanyakan daripadanya kecuali wa ana marwah, dan saya berlalu. At-tabjil tasrihu sya'ab, menyisir, menyikat, apa lagi? Menyisir, menyikat. Tahu lagi apa yang lain? Merapi itu pada seluruh pakaian. Menyisir, menyikat. Ini sisirnya apa bahasa kita nya, bahasa Melayunya? Sikat, sisir, ada lagi, itu lagi. Mensuri tahu? Membojeng itu sekelat tekor. Masuk dalam bahasa pustaka. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan. Saya bernadar pada waktu masa jahiliyah ingin beriktikaf pada satu malam. Wa fi riwayatin yauman fil Masjidil Haram, satu hari pada Masjidil Haram. Qala fa'aufi binadrika, kata Rasulullah, laksanakan nadarmu. Walam yadkur ba'du ruwati yauman wala lailatan. Sebagian daripada para rawi tidak menyebutkan satu hari atau satu malam. Yang pertama masalah hadis ini, ya, tentang wajibnya kita melaksanakan nadar yang bila dia nadar itu baik. Ada nadar tak baik ke? Ada. Kalau aku najah ni, aku mau romen dengan perempuan tu, tak baik, tak boleh amalkan. Kalau aku nadar ni, aku nak berdating sama, tak boleh. Kalau aku najah ni, aku akan bunuh, tak boleh. Nah, benda-benda yang diharamkan Allah SWT, kita benar tak boleh kita laksanakan, haram. Nah, hal-hal yang qurbah, yang dekat dengan Allah SWT,
hal-hal yang biasa kita nadarkan wajib kita laksanakan. Bila pelaksanaannya itu adalah apabila dah selesai atau terjadi apa yang telah kita nadarkan. Nah, walaupun kata Rasulullah SAW nadar ini diambil oleh orang-orang yang bakhil. Ia memang adalah orang bakhil, sebab kalau ingin bersedekah pun kita tak perlu pakai nadar-nadar, langsung saja. Ya Allah, kalau aku najah maka akan potong 1 kambing. Tak usah pakai najah pun, potong kambing langsung lah. Karena katakan bakhil sangat dan tu maka dia nak katakan najah dulu baru potong kambing. Nah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau saya najah nanti saya nak buat dulu senang Ustaz Usni. Apa tu? Mungkin pergi haji ke dia ke, atau mungkin ke buat pulang sama-sama dia ke Malaysia atau bagaimana? Jangan tunggu dulu najah. Sekarang ni lah kita nak bulan 4 silakan. Itu. Enggak. Ini tak perlu lagi tunggu-tunggu. Kena yang nadar ni terbitnya daripada orang yang bakhil saja. Ya, ya Allah, kalau sekiranya aku nanti anak aku nanti lahir dengan sehat, aku akan buat begini-begini. Tak usah. Lahir ke tak lahir ke, sehat ke tak sehat ke, kau buatlah perkara tersebut. Nah, tapi apakah buat nadar ni haram tak haram? Apakah makruh tak makruh? Boleh. Buat nadar boleh. Tapi yang keluar tu apa? Yang keluar tu apa? Keluar tu benda yang memang bakhil lah orangnya. Sudah? Jadi kata di sini dalilnya Umar, ya, Umar kata, ya Rasulullah, saya punya nadar waktu jahiliyah. Dari sini juga kita mengetahui masa jahiliyah pun dianya, atau masa sebelum Islam pun dia bernadar mesti juga dilaksanakannya. Nah, seseorang belum Islam, dia bernadar, kemudian setelah itu masuk Islam dia, maka mesti dilaksanakannya nadarnya kalau memang dia baik. Jangan bu, kalau sekiranya nanti aku sehat, aku akan pergi ke kanisa, ke gereja beribadah. Masuk Islam dia, nadar itu tak boleh dilaksanakan. Karena mau pergi ke kanisa, ya. Yang ketiganya, dalil ini juga kita jadikan mazhab Syafi'i bahwasanya, ya, bernadar ini tidak disyaratkan dengan berpuasa. Saya ceritakan sama antum, bahwasanya mazhab yang lain mengatakan kalau beriktikaf mesti dengan puasa. Dah, di sini kita lihat tak perlu pakai puasa kalau beriktikaf. Sebab Rasulullah tak katakan sebelum kamu beriktikaf puasa dahulu, tak kata begitu. Nah, demikian juga ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat itu ada lailatan, an a'takifa lailatan. Tengok, aku beriktikaf waktu malam, dan malam itu tidak waktunya untuk berpuasa, malam saja dibuatnya. Berarti kalau gitu tidak berpuasa dia. Dengan itu maka ulama Syafi'i mengatakan kalau kita beriktikaf tidaklah kita disyaratkan berpuasa. Nah, kemudian di sini menceritakan tentang masalah apabila seseorang, ya, dianya beriktikaf, berniat bernadar iktikaf di Masjidil Haram. Jadi Malaysia, dia di Malaysia dah. Kata kalau sekali-kali begini saya akan beriktikaf satu malam untuk 2 hari di Masjidil Haram, maka wajib dia pergi. Nah, ketika terjadi apa yang diinginkan, ya Allah, andai kata istriku sehat, maka aku akan beriktikaf di Masjidil Haram Makkah. Wajib dia pergi ke sana, tak boleh dia beriktikaf di mana? Di kampung dia. Walaupun nama masjid kampung itu Masjid Haram. Ada kampung dia buatkan Masjid Haram, kata. Walaupun begitu tak boleh. Mesti pergi ke Masjid Haram Makkah. Dia kata, karena dia bernadar seperti itu. Kalau tak, dosalah dia. An-Sufyan binti Huyai radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, Rasulullah dalam keadaan beriktikaf. Fa ataituhu azuruhu lailan, maka aku mendatanginya, kata Sufyan istri Rasulullah ni ya,
maka aku mendatanginya azurhu untuk menziarahinya. Dari sini kita ketahui orang beriktikaf boleh kita ziarahi. Nah, pada bulan Ramadan dia beriktikaf tak keluar-keluar lagi dah. Mana boleh dia nak jumpa orang lain di masjid saja. Nah, kita boleh menziarahi orang yang dalam beriktikaf. Sebab orang yang beriktikaf apa yang mungkin kita buatkan iktikaf? Sebaik-baiknya banyak zikir, baca Quran dan sebagainya. Jangan kejar-kejaran di masjid. Hanya kejar-kejaran di masjid. Pernah tengok orang kejar-kejaran di masjid? Saya pernah tengok itu orang Wahabi pun gitu. Puak-puak Wahabi ni, kalau di depan kita dia nampakkan tikohnya itu. Tapi kalau di belakang kita apa seperti setan. Betul saya kata. Sebab saya pernah dulu ikut sama mereka begitu. Saya perhatikan saja dan tengok macam mana perangai mereka dah. Tengah jalan makan, jenggot tebal. Jubah sampai ke betis, makan jalan. Tak masalah mereka makan jalan. Pernah tengok kan? Pernah gitu kan? Waktu kalau di masjid ribut. Kalau jumpa sama kawan dia berjidal, ternyata pikir saya dulu mereka ni suka jidal sama kita ahli sunnah wal jamaah saja. Ternyata memang perangai mereka ni suka berjidal. Sama kawan mereka pun mereka berjidal. Hau. Oh, saya kata memang tak boleh Wahabi ni dah. Memang Abu Jidal. Saya fikir sama kita saja nak berjidal. Dia rupanya sama mereka pun jidal juga. Mereka ribut. Saya dulu pernah juga dikasih orang Wahabi kasih duit. Dia kata sama saya, kalau kau mau mendakwakan dakwah ni, kami akan kasih kau duit banyak. Kata, mati pun saya tak akan mau keluar daripada sufi. Dalam hati saya, bukan sama dia langsung saya katakan. Promotor dia kasih saya duit, saya terima aja. Duitnya halal kan, terima aja tak masalah. Ternyata begitu mereka, Masya Allah, tabarakallah. Di masjid waktu mereka iktikaf lari ke dalam kejar-kejaran. Masjid besar, tak boleh begitu. Di masjid ni orang yang suka buatkan iktikaf itu ikhwan muslimin sama majlis tabligh kan. Di Indonesia pun orang majlis tabligh buatkan iktikaf. Yang lain-lain semua alhamdulillah iktikaf mereka semua di rumah. Ya, orang kampung kita kebanyakan beriktikaf di rumah. Saya pernah tanya semua orang Mesir, apa dalil iktikaf itu di masjid? Akifina fil masajid, dia kata gitu kan. Kita tahu nak jawab. Saya kata dalil nak buat dulu. Saya kata dalil di mana iktikaf itu di masjid. Kalau tak di masjid tak sah. Di masalah syarat ni, apakah kita sah beriktikaf di seperti ini? Tinggal dia kata masjid ni. Masjid kan ni? Masjid. Mana ada bahasa kalimat musalla dia kata. Musalla tempat satu biji itu aja, di mana musalla ni? Satu biji itu aja. Atau bahasa Melayu kita langgar. Tahu langgar? Indonesia kata langgar. Itu musalla lah itu. Di Indonesia mungkin musalla saja gitu kan. Surau. Mana ada surau? Surau itu bid'ah. Surau, kalimat surau itu bid'ah. Tempat itu sudah ada kia untuk solat. Nah, mesti bisa kita bedakan tu tak? Yang kata usah bid'ah kata surau. Surau, kalimat surau itu bid'ah. Itu kan surau namanya itu, yang itu musalla. Nah, musalla. Nah, istilah kita kata sebenarnya semuanya masjid. Kecil besar namanya masjid. Musalla itu pun masjid. Buktinya kena Rasulullah kata siapa yang membangun masjid walau sekecil kandang burung atau sangkar burung, maka Allah akan bangunkan mahligai surga nanti, mahligai rumah istana yang besar nanti di mana? Di surga. Buktikan sama kita yang kecil pun masjid. Paham tak? Nah, itu yang dikatakan musalla atau musalla sama juga namanya masjid. Ini juga dikatakan masjid sebenarnya. Sudah? Oke, permasalahannya kita mau iktikaf tuh di masjid mana yang kita mau iktikaf? Masjid mana? Maka kita boleh beriktikaf di masjid seperti ini? Boleh enggak? Kenapa tak boleh? Bukankah di masjid? Disyaratkan oleh sebagian ulama-ulama masjid itu mesti masjid yang didirikan sholat Jumat. Itu jami. Disyaratkan di situ masjid yang didirikan sholat Jumat.
Kalau di sini di Kairo ini yang paling enak kata orang untuk beriktikaf tu adalah ya di masjidnya Syekh Yusri. Nah, di masjidnya Syekh Yus banyak orang-orang kita Melayu yang beriktikaf di situ. Dan saya alhamdulillah taala setiap tahunnya saya beriktikaf di rumah. Tak pernah beriktikaf di apa? Di masjid. Nah, dulu pernah saya ikut iktikaf tapi pas lagi malam saja tidur masjid saja. Kenapa? Dululah banyak makanan. Kita tak ada makanan, paksa cari itu iktikaf lah. Paham saja lah dahulu macam mana. Saya punya ayah angkat 3 orang. Pergi ke sini 3 hari, di sini ke sana 3 hari, sana lagi 3 hari. Memang tak masalah 6 hari. 6 hari, 9 hari tak masalah. Jadi syaratnya masjid iktikaf itu adalah apabila masjid itu dilaksanakan salat Jumatul Jami'.